Oke, kita balik lagi ke part yang ketiga. Sekarang kita akan bahas tentang benda asing ya, kemasukan benda asing. Nah, kemasukan benda asing yang pertama ya pada faring. Kalau pada faring biasanya tuh kan faring sama esofagus tuh masih bisa kayak faring bisa kayak esofagus kan. Nah, jadi biasanya ini tuh nggak terlalu berbahaya karena dia bisa keluar lewat feses ya, keluar lewat tai. Nah, dia bisa menyebabkan apa sih dalam faring, dia bisa abses dan menyebabkan sesak nafas. Pengobatannya cukup early removal lah ya, itu penting. Ke IGD early removal harus keluar, ingat, benda asing harus keluar, tidak boleh enggak, karena bisa menyebabkan, kalau misalnya bendanya masuk kan ke paru-paru lebih bahaya. Kalau misalnya bendanya ke bagus sih nggak apa-apa kan, tadi udah bilang. Selanjutnya, benda asing pada laring. Benda asing pada laring ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwa laring ini kan apa sih, dia tuh menghubungkan antara saluran nafas kan. Jadi kalau misalnya sampai ada benda asing yang nyangsangnya di laring, dia bisa menyebabkan laringospasme. Di mana laringospasme ini akhirnya menyebabkan apa? Obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas akhirnya apa? Mati. Ini sangat penting, harus tahu cara pertolongan pertamanya ya kan. Pertolongan pertama bagi orang yang tersedak itu sangat penting. Jadi ini bisa mati dalam hitungan menit atau jam ya. Jadi harus segera ditolong. Ini mah boro-boro sempet ke IGD, jadi harus bisa ditolong. Itu nanti akan dipelajari di blog apa namanya, kegawat daruratan medik. Nah, itu laring. Berikutnya benda asing pada trakea atau bronkus. Nah, setelah dia masuk dari faring ke laring, sekarang dia ke trakea. Kan tadi udah bilang harus keluar karena dia bisa sampai trakea dan bronkus. Pada anak biasanya nyangsangnya di trakea. Kata siapa? Kata Scott Brown. Terus kalau misalnya dewasa biasanya nyangsang di bronkus. Biasanya ada apa? Ada wheezing kan, ada bendanya. Terus ada batuk hebat karena refleks tubuh kita untuk mengeluarkan. Kita tahu bahwa ada reseptor batuk di trakea. Kemudian ada emfisema obstruktif, bisa juga pneumotoraks dan granuloma. Kita tidak mengharapkan tiga yang terakhir ini terjadi. Pertolongannya early removal. Ini harus segera dikeluarkan ya. Walaupun dia tidak seperti pada laring karena dia obstruksi jalan nafas, tapi tetap saja harus dikeluarkan. Kalau nggak bisa menyebabkan pneumotoraks dan emfisema ya kan. Kita nggak mau sampai itu terjadi. Oke, itu sekarang sudah selesai untuk benda asing. Selanjutnya kita akan bahas akut epiglottitis dan tonsilitis di pertemuan berikutnya.